Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmawati dengan NIM 2311078. Saya dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah PTK Penelitian Tindakan Kelas. Di sini saya memilih judul yaitu peningkatan keterlibatan siswa melalui metode tanya jawab pada pembelajaran PAI di kelas. Nah, untuk isu studi kasusnya, di sini isunya yaitu kurangnya perhatian dan partisipasi siswa saat pembelajaran PAI berlangsung, khususnya ketika guru menyampaikan materi. Terus di sini ada gejalanya. Di sini ada 3 gejala. Yang pertama itu siswa tidak fokus saat guru menjelaskan materi di kelas. Terus yang kedua, hanya sebagian kecil siswa yang mau bertanya atau menjawab. Terus yang terakhir, suasana kelasnya kurang kondusif. Di sini saya memilih mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk strategi pembelajarannya yaitu seperti dengan judul saya tadi, yaitu saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Saya menggunakan strategi pembelajaran metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Nah, di sini untuk studi kasus yang saya pilih tadi, saya memilih model PTK Karl-Lewin. Karena seperti yang diketahui bahwa model PTK Karl-Lewin itu adalah model PTK yang paling sederhana, hanya menggunakan 3 langkah saja. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada tindakan dan observasi atau action dan observation. Terus yang ketiga ada refleksi atau reflection. Siklus dalam model PTK Karl-Lewin ini ada 2 siklus sebenarnya. Untuk siklus yang kedua itu jika diperlukan saja, atau jika strategi pembelajaran yang digunakan tadi itu kurang berhasil, maka boleh digunakan dalam siklus yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan siklus pertamanya dulu. Nah, di sini siklus pertamanya yaitu ada planning ya, atau perencanaan. Jadi, pada tahap perencanaan ini, saya itu akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode tanya jawab yang aktif. Nah, saya menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka, membagi siswa ke dalam kelompok kecil, dan merancang suasana kelas yang mendorong siswa untuk berbicara. Terus yang kedua itu ada action dan observation atau tindakan dan observasi. Nah, pada tindakan dan observasi ini, saat pembelajaran itu berlangsung, guru tentunya memberikan materi terlebih dahulu kan. Nah, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu diskusi dan respon dari siswanya. Terus yang ketiga yaitu ada refleksi atau reflection. Siswa menunjukkan peningkatan interaksi, masih ada yang malu-malu, artinya perlu pendekatan lain. Nah, jadi maksudnya setelah pembelajaran saya mengevaluasi hasilnya. Nah, dapat disimpulkan itu bahwa metode ini mulai menunjukkan hasil, namun perlu ada penyesuaian. Saya dapat menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih menyenangkan dan interaktif perlu dilakukan untuk melibatkan lebih banyak siswa. Selanjutnya masuk ke siklus kedua. Jika perlu ya, di sini saya menulisnya siklus kedua jika diperlukan. Nah, pada siklus kedua ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu perbaikan dan tindak lanjutan. Ini, perbaikan dan tindak lanjut. Guru memberikan ice breaking sebelum tanya jawab. Siswa diberi pertanyaan terbuka dan dijawab bebas tanpa takut salah. Nah, artinya pada siklus kedua ini saya menambahkan ice breaking sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah,
Selain itu juga, saya memberikan penghargaan kecil kepada siswa yang aktif. Pertanyaan yang diberikan juga lebih ringan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih tertarik untuk menjawabnya. Nah, terus tahap selanjutnya yaitu ada hasil dan refleksi. Nah, metode tanya-jawab efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa merasa lebih berani berbicara dan menjawab. Nah, artinya hasilnya yaitu lebih banyak siswa yang berpartisipasi ya. Kelasnya menjadi lebih hidup dan interaktif. Gurunya juga terlihat lebih percaya diri untuk menjawab dan bertanya. Selanjutnya, nah mungkin sebagian besar ya model PTK Kart Lewin ini sudah banyak dilakukan oleh sekolah dan oleh guru-guru, makanya tidak sulit untuk dilakukan dan kebanyakannya berhasil ya. Makanya saya memilih metode ini untuk tugas saya. Nah, setelah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan di sini metode tanya jawab efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PAI. Terus juga siswa menjadi lebih aktif, pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan suasana kelas pun menjadi lebih menyenangkan. Nah, saran dari saya juga, saya menyarankan agar guru PAI dapat menggunakan metode tanya jawab ini secara rutin, terutama pada materi-materi yang membutuhkan keterlibatan emosional dan pemahaman yang mendalam. Guru juga dapat mengkombinasikannya dengan metode diskusi atau bermain-main peran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Demikianlah presentasi saya mengenai penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan keterlibatan siswa melalui metode tanya jawab pada pembelajaran PAI di kelas. Semoga dapat memberikan manfaat praktis pendidikan yang lainnya untuk guru-guru maupun siswa di luar sana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.